Oh, sepertinya anak-anak Ibu hadir pagi ini semuanya ya. Ya, Bu. Bu, Alhamdulillah. Lah. Anak-anak Ibu tidak ada Alhamdulillah. yang berhalangan, tidak ada yang sakit. Terus dijaga kesehatannya supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran lebih semangat lagi. Nah, jadi minggu lalu Ibu sudah mengirimkan link untuk materi kita pada pagi ini di WA grup kita. Apakah anak-anak Ibu sudah membaca link yang Ibu kirim? Udah, Bu. Ya, Bu. Bu. Kalau sudah, tolong jawab pertanyaan dari Ibu. Oke? Iya, Bu. Nih, Bu. Bisa? Bisa, Bu. Ya, Bu. Insya Allah. Yang pertama, apa arti dari atin itu sendiri? Buatin, Bu. Buatin, Bu. Bu. Apa? Buatin. Buatin, Bu. Atin. Bagus sana Ibu. Selanjutnya soal yang kedua. Terdiri di berapa ayatkah surat Atin itu? 8, Bu. Ada 8 ayat, Bu. Pintar Ibu Metri. Selanjutnya soal yang terakhir. Di manakah diturunkan surat Atin ini? Mekah, Di Bu. Mekah, Bu. Di kota Mekah. Iya, Bu. Pintar-pintar anak Ibu sudah mengetahui tentang surat Atin. Baik. Jadi materi kita sekarang adalah tentang mari mengaji dan mengkaji surat Tin. Surat Atin. Jadi, adapun tujuan dari pembelajaran kita pada pagi ini, ayo siapa yang bisa membacakannya? Yang pertama, Saya, Bu. ya coba. Mengen Ya, Sridana. mengenal surah hati dengan baik dan benar. Pertama, mengenal Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai 8 dengan baik dan Benar. yang kedua, coba anak Ibu Metri. Membaca surat membaca surat At-Tin ayat 1 sampai 8 dengan baik dan benar, Bu. Lanjut, siapa lagi yang bisa? Saya, Bu. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga, maaf. Ya, coba. Melafalkan Quran surah At-Tin sesuai dengan hukum tajwid dengan baik dan benar. Bagus. Lanjut, yang keempat. Karena di layar Ibu nggak bisa kelihatan anak-anak Ibu. Desi, Bu. Coba Yang Nenek keempat, isi. menjelaskan makna yang terkandung dalam surat At-Tin ayat 1 sampai 8 dengan baik dan benar, Bu. Oke, lanjut. Siapa lagi? Anak Ibu Welda ada? Welda Nasrida. Permisi, Bu. Permisi dia, Bu. Permisi. Ada Siapa yang bisa? hadir, Bu. Yang kelima, Coba menjelaskan Welda. pesan pokok Al-Quran Surah At-Tin ayat 1 sampai 8 dengan baik dan benar. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Sudah bisa dipahami anak-anak Ibu? Tak, Bu. Jadi model yang kita gunakan dalam materi surah At-Tin ini yaitu menggunakan model PBL yaitu Problem Based Learning. Nanti anak-anak Ibu akan Ibu kasih suatu masalah, maka anak Ibu nanti akan memecahkan masalah tersebut. Yang kedua nanti Ibu akan memakai metode yaitu metode diskusi kelompok dan memakai metode cursor. Cursor ini adalah potongan-potongan kartu Kecil. Kartu kecil pintar. Nah, sebelum kita
masuk ke materi inti, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang pelafalan surat At-Tin. Palsu ya. Nah, karena ada kendala, Ibu saja yang membacakan nanti, dengarkan Ibu. Ya, apakah ada kesalahan dari Ibu yang baca atau apakah sudah benar? Ibu Ya, akan Bu. membacakan surah At-Tin ayat 1 dan 2. Ya, Bu. Bisa dimengerti anak Ibu? Bisa, Bu. Bisa, oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watini wa zaitun wa turi sinin. Sadaqallahul azim. Apakah bacaan Ibu tadi sudah benar? Salah kayaknya, Bu. Salah. Terlalu cepat, Bu. Apakah ada yang salah dari bacaan Ibu tadi? Ada. Ada, Bu. Ada. Ada, Bu. Di mana kesalahan Ibu? Cara membaca. Maksud hurufnya dan Cara tajwidnya, Bu. membaca berarti Tajwidnya, Bu. hukum bacaannya tidak Tepat. tidak tepat. Sekarang muncul pertanyaan Ibu. Jika kita membaca Al-Quran dengan tidak tepat hukum bacaannya, jika kita tidak tepat membaca hukum bacaannya, maka apa yang akan terjadi nanti? Salah artinya, Bu. Salah, Bu. Salah artinya. Salah, Bu. Nggak benar bacaannya. Bagusan Nana Ibu. Jadi, dalam membaca Al-Quran itu kita harus memperhatikan makhrajnya, kemudian hukum Bacaannya. Bacaannya. hukum bacaannya. Nah, lanjut. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita yang pertama tadi, yaitu mengenal surat Tin. Surat At-Tin. Siapa anak-anak Ibu yang bisa membacakan ringkasan materi tentang surat At-Tin ini? Coba siapa? Coba Saya, Sridiana. Bu. Siapa? Bu. Ya, Bu. Coba Sridiana. Di layar Ibu nggak bisa kelihatan semuanya. Ya, Bu. Ya, Bu. Surat At-Tin At-Tin adalah surat yang ke-95 urutannya di dalam Al-Quran. Surat At-Tin terdiri dari 8 ayat. Nama surat At-Tin diambil dari kata At-Tin pada ayat pertama. Surat At-Tin diturunkan di kota Mekah, tergolong kepada kelompok ayat Makkiyah. Surat At-Tin menjelaskan tentang penciptaan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Nah, sudah? Nih, dapat kita pahami bahwasanya surat At-Tin itu adalah surat yang ke-95 urutannya di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Ya, surat At-Tin ini terdiri dari 8 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Selanjutnya kita membaca dan melafalkan surat At-Tin. Nah, coba anak Ibu, siapa tadi lagi yang belum? Coba lafalkan surat At-Tin ayat 1 dan baca artinya langsung. Desi, Bu. Ya, coba Desi. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Artinya demi buah tin dan zaitun. Sudah, Bu? Oke. Jadi bacaannya wattini wazzaitun. Jadi harus jelas lafalnya. Ada tanda tasdidnya.
Jadi kita harus jelas membacanya. Nah, lanjut. Ayat kedua. Ayo, ayo. Yang kedua, ayat kedua. Siapa yang mau bisa membacakan? Saya, Bu. Nah, coba Metri. Waturi Sinin. Demi Gunung Sinai. Bu. Bagus. Siapa lagi? Bu. Nah, Nah, biarkan dulu Bu Sri dulu. Wahadal baladil amin. Demi kota oke. Mekah yang aman, Bu. Bagus. Lanjut. Ayat ayat keempat. Siapa yang bisa membacakannya? Saya Sudah khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Bagus, sana Ibu. Lanjut. Ayat kelima. Ya, surat kelima lagi. Ayat kelima. Welda, Ibu yang membacakan. tunggu. Coba Welda, coba Welda. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya. Bagus. Lanjut. Ayat ke-6. Ada yang mau bisa membacakan? Coba. Ya, coba baca. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Oke, bagus bacaan anak Ibu. Lanjut, ayat ke-7. Kalau nggak ada yang bisa membacakan, baik Ibu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya artinya, maka kenapa kamu mendustakan hari pembalasan setelah ada keterangan-keterangan itu? Lanjut ayat ke-8. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Artinya, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, itu adalah tadi lafal dari surat Tin. lafal dari surah At-Tin ayat 1 sampai dengan 8 beserta artinya. Nah, kita lanjutkan, yaitu tentang kandungan dari surat At-Tin. Surat At-Tin yang pertama, apa kandungan surat At-Tin yang pertama? Siapa yang bisa membacakannya? Ya, Bu. Ya, lanjut. Dalam ayat pertama Allah bersumpah dengan hasil ciptaannya yaitu buah tin dan buah zaitun. Adapun manfaat dari kedua buah itu adalah untuk menjaga kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, mengatasi sembelit, menjaga kesehatan tulang, dan mencegah anemia, Bu. Jadi itulah kandungan dari surah At-Tin ayat 1 atau ayat pertama. Yaitu Allah itu bersumpah dengan hasil ciptaannya sendiri, yaitu pada buah tin dan buah zaitun.
Manfaat dari kedua buah ini sangat banyak. Pertama, bisa menjaga kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, mengatasi sembelit, menjaga kesehatan tulang, dan mencegah anemia. Kita lanjut, kandungan surat At-Tin yang kedua. Yaitu, dalam ayat yang kedua, Allah bersumpah dengan gurun Sinai, yaitu di Bukit Tursina, juga disebut dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 46 sebagai lokasi turunnya peringatan pada Nabi Musa alaihissalam untuk disampaikan kepada kaumnya. Lanjut, kandungan ayat yang ketiga, bahwasanya di dalam ayat yang ketiga ini Allah menjelaskan kepada kita, Allah itu bersumpah dengan kota Mekah yang aman. Kota Mekah adalah satu-satunya kota yang suci yang dilarang terjadinya peperangan. Kemudian pada ayat keempat, Allah menjelaskan bahwasanya Allah itu menciptakan kita manusia dalam makhluk yang paling sempurna. Yang paling sempurna. Kenapa kita diciptakan oleh Allah itu makhluk yang sempurna? Apa bedanya kita dengan makhluk yang lainnya? Punya Kita akal, pun- Bu. Kita punya Oh, pikiran, kita Bu, diberi punya akal apa fungsinya akal itu? untuk berpikir, Supaya bisa Untuk membedakan. melakukan apa yang baik dan meninggalkan apa yang buruk. Yang jelas, akal itu berfungsi untuk kita berpikir supaya kita itu bisa membedakan mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Nah, pada ayat kelima, Allah akan mengembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka jahanam. Yaitu bagi orang yang tidak mau taat dengan perintah Allah. Nah, ingat anak ibu. Kita harus ingat bahwasanya setelah hidup ini akan datang kematian. Yang namanya kematian. Ingat apa yang kita perbuat di atas bumi ini. Akan kita pertanggungjawabkan nanti. Kalau kita tidak mau mengikuti perintah Allah, nanti kita masuk ke mana? Neraka, Bu. Neraka. Pilihan itu ada pada diri kita sendiri. Terserah kata Allah. Mau neraka, mau surga. Silakan kita pilih sendiri. Lanjut pada ayat ke-6. Pada ayat ke-6 ini Allah menjelaskan bagi orang yang beramal soleh akan diberikan pahala yang tidak putusnya. Jadi anak-anak ibu mau menjadi orang yang soleh-soleha? Mau, Bu. Mau dong. Kita harus masuk surga ya. Iya, Bu. Bagus. Kemudian pada ayat ke-7 ini Allah mengingatkan kepada manusia tentang hari pembalasan yang tidak ada alasan bagi manusia untuk berdusta. Tidak ada bagi kita alasan untuk berdusta. Nanti mulut kita akan terkunci. Yang akan menjawabnya nanti adalah saksi-saksinya. Kalau kita mencuri nanti apa saksinya? Tangan, Bu. Tangan kita. Iya, ini saya yang mencuri kemarin, ini tangan saya. Iya, ini kaki saya kemarin yang berjalan untuk mencuri jambu ibu itu. Ya, Nak? Ya, Bu. Jadi kita tidak bisa mengelak. Lanjut. Pada ayat ke-8, Allah mengingatkan manusia tentang hari pembalasan sehingga tidak ada alasan bagi manusia untuk berdusta. Jadi kita tidak bisa berdusta. Karena Allah itu menegakkan hukum yang seadil-adilnya. Yang seadil-adilnya. Hukum Allah itu sangat adil. Sudah bisa dipahami tentang kandungan dari surah At-Tin ayat 1 sampai 8? Insya Allah. Sudah? Bagus, anak ibu.
kita lanjut yaitu pesan pokok yang terdapat dalam surat At-Tin. Yang pertama, coba anak Ibu Desi bacakan pesan pokok yang pertama. Ya, Bu. Nurhita, Yang pertama, Allah telah menciptakan manusia sebaik-baiknya. Yang kedua, lanjut. Allah hakim yang seadil-adilnya dan tidak melampaui batas. Yang Lanjut yang ketiga, ketiga. Allah mengingatkan manusia tentang hari pembalasan. Yang keempat, Oke. orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya. Dah, Bu. Masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Ya, Bu. Orang-orang yang kafir dan zolim akan mendapatkan sisa yang sangat pedih di akhirat. Sudah, Bu. Sudah. Terima kasih untuk Ibu Anak Desi. Iya, Bu. Sama-sama, Sudah Bu. membacakan isi pokok dari materi kita pada hari ini, yaitu tentang surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Nah, coba siapa yang bisa menjawab? Coba anak Ibu, siapa lagi ya yang belum? Anak Ibu Mendra ada? Ada hadir Mendra setiap. Yanti? Ya, Bu. Mendra Yanti, coba anak Ibu gali kembali apa saja hukum bacaan yang terdapat pada surat At-Tin ayat 4 ini. Ada kolkolah, Bu. Ada kolkola. Mana yang kolkola itu? Ini, Bu, dal mati, Bu. Kof mati, Bu. Ada kof mati. Coba Ya, Bu. bacakan anak Ibu Mendra. Supaya teman tuh tahu mana yang bacaan kolkola itu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi laqad khalaqa. Nah, jadi pada kof mati ini adalah tanda kolkola. Kemudian ada lagi yang kedua yaitu pada bacaan ini. Apa hukum bacaannya anak Ibu? Ada Ifa, Bu. Metriwati. Ifa, Bu. Ifa. Pintar anak Ibu Metrawati dan Mendrayanti. Bisa menyebutkan hukum bacaan yang ada pada surah At-Tin ayat keempat. Nah, hanya itu penjelasan Ibu. Pada pagi ini kita lanjut ke tugas kita yang kedua, yaitu diskusi kelompok. Kita diskusi kelompok dengan menggunakan tadi metode apa kata Ibu? Karsor, Bu. Karsor. Karsor itu, nanti Ibu akan memberikan sebuah amplop kepada anak-anak Ibu. Sebelum Ibu memberikan amplopnya, Ibu bagi kelompoknya terlebih dahulu. Oke? Oke, Bu. Kelompok pertama, anak Ibu Rosnita. Yang kedua, Agus Setiawan. Yang ketiga, Desi Yulia Marlina. Kemudian kelompok kedua, Devi Susanti, Elis Mawati, Mendra Yanti, Yusda Yenti. Kelompok yang terakhir, kelompok 3, Metriwati, Sri Andalia, Sri Diana, dan Welda Nasrida. Silakan duduk berkelompok. Tidak ada yang berisik yang mengangkat kursinya. Dah, Bu. Sudah duduk berkelompok? Dah, Bu. Jadi anak-anak Ibu nanti mendapatkan sebuah kertas karton, kemudian nanti ada lemnya. Nah, tugas anak Ibu nanti menempelkan potongan-potongan surat At-Tin pada kertas karton Manila ini. Silakan ketua kelompoknya mengambil sebuah amplop ke depan. Sudah? Ya, Bu. Nah, silakan kerjakan.
Silakan anak-anak ibu susun surat At-Tin itu dengan serapi-rapinya, dengan seindah-indahnya. Nanti siapa yang paling rapi akan ibu kasih bintang banyak. Mau anak ibu bintang banyak? Mau dong, Bu. Mau dong. Sudah selesai? Siap, Bu. Ya, Bu. Kalau sudah selesai, ibu minta kepada salah satu perwakilan dari anggota kelompoknya untuk menampilkan hasil dari diskusinya. Kelompok 1, mana hasil diskusinya kelompok 1? Desi Yulia, tadi kelompok 1. Ibu. Coba perlihatkan ke ibu. Wah, sangat rapi. Bagus sekali anak ibu Desi, yaitu kelompok 1. Kelompok 1, lanjut kelompok 2. Mana hasil diskusinya? Ada Devi Susanti, Elis Mawati, Mendrayanti, Yusdayanti. Ini, Bu. Mana Mendra? Wah, bagus juga kerjanya kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3. Ada Metri. Ini Bu, Sri siap Bu. Nih, Bu, udah, Bu. Sridiana. Mana Sridiana? Ini Bu, siap Bu. Oh, bagus-bagus anak ibu kerjanya. Semuanya dapat bintang banyak. Berarti anak-anak ibu sudah bisa memahami tentang surat At-Tin. Surat At-Tin sudah bisa menjelaskannya, sudah bisa membuatnya kembali di kertas-kertas karton yang ibu kasih. Nah, apakah ibu terlalu cepat menjelaskan pelajarannya? Tidak, Bu. Ya, Bu. Tidak. Oke, karena materi kita sudah selesai, lanjut yaitu evaluasi. Kita evaluasi sedikit. Mana soal evaluasi, Ibu? Ini ada 2 buah soal. Silakan anak-anak Ibu kerjakan di buku latihannya. Jawab soal yang 2 buah ini. Yang pertama, apa hukum bacaan pada ayat yang digaris bawahi di bawah ini? Kemudian soal yang kedua, bagaimana cara kita bersyukur atas ciptaan manusia yang sempurna? Silakan kerjakan. Sudah siap, Bu. Sudah siap. Wah, cepat sekali anak Ibu Mendra. Nah, kumpulkan ke depan biar Ibu periksa. Ya, Bu, saya juga sudah siap, Bu. Silakan ke depan. Alhamdulillah, anak-anak Ibu sudah selesai mengerjakan evaluasi pada pagi ini. Alhamdulillah juga nilainya juga bagus-bagus. Tingkatkan lagi prestasinya, oke? Oke, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita pagi ini, siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita pagi ini? Sebutkan poin-poin pentingnya saja. Ada yang bisa? Saya, Bu. Surat Surat At-Tin diturunkan di Mekah, Bu. Ada 8 ayat. Surat At-Tin turun di Mekah. Oke. Jadi, dapat kita simpulkan pembelajaran kita pagi ini, yaitu surat At-Tin itu terdiri dari 8 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Kalau ayat tersebut turun di kota Mekah, maka digolongkan surat apa? Makiyah, Bu. Makiyah. Pintar anak Ibu Metri. Jadi, dapat kita pahami bahwasanya pesan secara keseluruhan dari surah At-Tin itu, kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian menjauhkan diri dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kemudian yang paling keimanan Tuan. yang harus kita ingat lagi adalah yang akan tampil.
hari pembalasan itu pasti akan Tang. datang. Sudah bisa dipahami? Sudah, Bu. Kalau sudah, sekarang kita tutup pembelajaran kita pagi ini. Sebelum Ibu tutup pembelajarannya, untuk minggu depan kita sudah masuk materi yang ke-7, yaitu tentang Iman kepada Rasul. iman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, nanti kita kan 3 jam.